Assalamualaikum sedulur, kembali lagi sama aku Nafa di podcast Sedulur. Kali ini saya sudah bersama Mas Angga. Apa kabar Mas? Baik Kak. Kita ketemu lagi, waktu itu Mas Angga udah pernah kesini juga cerita soal yang temannya kecelakaan itu ya. Nanti sedulur bisa nonton videonya Mas Angga yang itu ya. Di kesempatan kali ini katanya Mas Angga mau cerita soal urban legend yang horor banget nih di daerah Pemalang. Oke. Jadi langsung aja ya Mas, kita masuk ke ceritanya. Check it out. Kebetulan saya ini tuh anak pesisir di Pemalang Utara, dan cerita ini tentang pelabuhan terbengkalai yang banyak tragedi sebelumnya gitu. Jadi pada tahun 97 ini kan namanya warga saya itu biasanya melaut dari pelabuhan tetangga nih atau kampung sebelah lah. Karena mata pencahariannya seorang pelaut, melautlah dari situ biasa berangkat sore, balik subuh. Namun di tahun 97 ini tepatnya itu di kelahiran saya kan ada tragedi ini, perang. Jadi perang ini tuh melibatkan dua kubu antara kampung saya sama kampung sebelah. Yang kampungnya itu tuh? Iya, yang nggak bisa sebut nama kampungnya kan. Jadi menurut kakek saya, ya saya tahu cerita ini kan dari kakek. Kakek saksi sejarah dan ada di kejadian juga si kakek. Perang lah di situ 97. Bahkan saya ini sempat diungsiin lah, lahirannya saya itu 97. Saya diungsiin ke Tegal. Ya bapak saya tuh sempat marah lah, kenapa harus diungsiin. Cuma kan kalau perangnya rame sampai ke warung nenek saya, jadi nenek saya tuh punya warung kayak warung nasi gitu lah. Perang itu nyampe situ, daerah-daerah situ lah. Emang warungnya itu deket sama pantai, 500 meteran dari situ. Setelah udah gereda balik lagi nih, ya rame lah di situ. Jadi warga saya ini udah nggak boleh melaut dari kampung sebelah nih. Kebetulan di kampung sebelah itu aksesnya emang pelabuhan di situ doang. Pelabuhan tradisional gitu buat kayak kapal jukung, ya kapal-kapal nelayan lokal gitu lah. Iya. Kakek juga di situ ikut lah, nimbrung di balai desa kan buat nyari solusi gimana nih caranya. Sorry, itu orangnya kenapa Mas? Yang sekarang juga saya nggak tahu tentang apa gitu ya, mungkin salah paham atau konflik apa itu ya. Kakek nggak pernah ngejelasin sedetail itu sih. Intinya perang dulu kampung ini sama kampung sebelah, dan kakek saksi sejarah dan ada jam tangan. Jadi jam tangan itu ada peluru. Sempat bikin brigade biar kampung saya itu nggak lewat jalur situ. Akhirnya diskusi, bikinlah pelabuhan di sebelah timur nih dari kampung saya. Kebetulan di situ tuh ada pohon-pohon tebu, bakau, dan ada kali nih yang nggak terlalu gede lah kali itu. Namanya Kali Susukan. Diusulin lagi buat bikin di arah utara persis. Jadi jalur ini dari arah Pemalang kota nih ke arah utara ini mentok. Jadi dibikin situ aja buat sementara di aksesnya. Dari situ ada warung dari wasa itu, warung ikan bakar lah, karena dekat pantai dan biasa jualan degan, kelapa gitu sama ikan bakar lah. Bikin itu nggak jauh, ada di sebelah timurnya tuh. Mulailah akses biasa melaut. Cuma kan karena pelabuhan sementara dan bibir pantai terlalu dangkal, jadi kalau pelaut ini kalau dapat ikan nih nggak bisa langsung ke TPI. Harus turun dari agak jauh terus dijemput pakai kapal kecil. Setahun kemudian kurang lebih akhirnya pelabuhan ini dijadiin Pelabuhan Susukan namanya, ada di sebelah timur. 1 kilometer lah dari warung nenek saya. Dibikinnya pelabuhan ini ada perjanjian juga, dan kita belum tahu pas itu. Orang-orang saya udah tahu yang lebih tua, karena kan posisi saya itu masih kecil kan, masih melaut dari situ. Biasa nggak ada apa-apa lah, sedekah laut ya, kayak setahun sekali. Di situ saya udah mulai kelas 2 SD, rame-rame nih pas itu. Biasalah ada baritan, kalau kita tuh namanya baritan sedekah laut. Saya sempat ikut juga kan ke sana. Dan dalam perjanjian itu tuh dari arah Muara ke selatan itu ada ya mungkin huruf S kayak gini ya. Kalau dibikin tuh kayak huruf S, tikungan kapal gitu. Jaraknya 500 meter dari bibir pantai nih arah masuk. Ya ada perjanjian di situ jangan pernah ditaruh buat kapal gitu loh. Harus dikosongin, jadi ada space di situ. Kalau mau ya di depan-depan aja. Terus ada salah satu juragan yang pada saat itu ya lumayan ya kaya, dibilang kaya tahun itu ya, dia kaya banget lah. Bapak dari teman saya tuh sih dia dikasih privilege dan istrinya itu dibukain warung nasi di situ juga tuh dekat TPI. Jadi TPI itu ngadepnya ke timur. Laut itu kan ada di sebelah utara nih. Jadi nyamping gitu loh. Dan warungnya itu dekat lah di sini. Kan namanya pelaut dari warga saya biasanya kalau melaut itu pasti mampir ke warung nenek saya nih. Entah itu beli nasi, beli gorengan buat ya istirahat gitu. Bahkan balik dari laut pun ya pasti ke situ, dan mau berangkat ya pasti ke nenek saya dulu. Entah itu kasbon kan biasanya kayak gitu. Kasbon kejadiannya itu pas jadi ngomongin ini tuh jelarus kayak mandor mungkin ya, yang biasa ngurusin ABK tuh. Ada jelarusnya tuh yang makan di warung saya, ngobrol-ngobrol di situ. Cerita ini awal mulanya tuh Juragan Mahnun ini namanya. Jadi Juragan ini kan nggak melaut nih, dia nyuruh beberapa
ABK-nya itu ya biasa lah, namanya juragan kan nggak ikut ke laut gitu, nggak turun, tahu hasilnya doang berapa, terus dapat ikan apa aja, terus lelang, hasil lelang berapa gitu doang kan. Dapat mimpi, cerita sama kakek saya nih pas itu, ceritain, ngobrol lah di situ, ngobrol sama kakek, yang dijelasin sama kakek ini menurut kakek apa itu cerita. Jadi juragan Mahmud ini mimpiin sama perempuan, jadi pakai kebaya ya anggun lah, ya seperti kayak mungkin Dewi Lanjar kayak gitu, penguasa Pantai Utara ya. Utara. Dia ngobrol kalau juragan Mahmud ini pengen nih perempuan ini digendong sama juragan Mahmud, minta digendong jalan kaki dari daerah saya ke Pemalang Selatan, ke salah satu makam yang ada di tengah gunung yang aksesnya itu jalan kaki itu 1 jam. Juragan ini nolak lah, dan dalam mimpinya itu ya perempuan ini kayak ngomong, kalau kamu nolak ajakan saya, lihat aja besok kalau ada kelapa hitam di kapal kamu, itulah saya. Ngomong kayak gitu kan, mungkin mimpi. Itu cerita sama kakek kan. Lagi cerita-cerita, mandornya tadi nih jelas itu 2 orang dari arah pelabuhan ke warung saya nih, naik sepeda gitu, naik ngobrol di situ, ngobrol-ngobrol. Yang karya apa namanya kayak pelaut yang lain itu ngomong juga di situ, lari buat nyari kapal si ini juragan ini, katanya nggak ada, itu mau laporan, dan kebetulan ada juragan juga di situ kan ngobrol. Kapalnya itu nggak ada, dipikirnya pada saat itu dimaling. Kapal ada yang maling, rame. Akhirnya kakek saya ikut juga nih ke sana. Saya masih sekolah tuh, emang nggak ada kapalnya. Jadi kan banyak kapal kayak Jukung, kapal Jukung nggak yang. Cuma kalau kapal dari juragan ini beda, emang juragan itu kapalnya gede, beda sama kapal Jukung. Tapi itu ada mesnya. Ada 2 orang di sini, nggak tahu orang mana, saya nggak tahu deh. Ada 2 orang yang kerja di TPI dan nginep di situ juga kan. Pas ada yang ini namanya Wasiki nih, lagi ngejahitin jala, ngomong ada yang maling, saya dari semalam di sini, ada yang maling, itu ABK kamu, naruh kapalnya ke sana, saya ngeliat ke sana. Itu cuma nggak tahu di tempat itu atau enggak, intinya lihat tuh tahu di sana, ke sana, ke arah selatan lah, masuk ke dalam. Juragan ini biasanya naruh kapal itu pas banget di mulut TPI ya, jadi langsung turun ikan langsung ke TPI ini. Cuma di saat momen itu kapal dia itu nggak bisa parkir di situ karena ada kapal orang lain nih yang di situ duluan, dan orangnya udah nggak ada, jadi mau dipindahin susah. Akhirnya ngobrol, taruh di selatan, dicari tuh ke situ, ada dokumentasinya, dia cari ke selatan itu nggak nemu, dicari muter ke depan lagi, nanya orang TPI, katanya udah kok balik, orang balik tadi subuh. Dia bilang ya di mana, cari-cari, masa maling sih, ya dipikir maling juga sebenarnya nggak logika juga kan. Ada orang juga di TPI, kakek saya kan, terus ada beberapa sesepuh juga yang ngerti tentang hal kayak gitu, ngobrol kayak bahasa Indonesia gini, nah kamu semalam dapat mimpi apa? Itu bukan dari kakek, adalah namanya Nyai Witi kan, perempuan dia tapi tua gitu, nanya ke juragan. Baru kakek saya posisi dia, yang tadi pagi kamu jelasin apa? Ada salah satu dewi di situ yang kayak ngasih warning ke ini sesepuh ini, kamu itu udah dimimpiin semalam, itu udah tanda kamu udah melanggar pandangan, coba kamu cari lagi ke sana. Cari itu nggak ada, bolak-balik itu nyari nggak ada. Nyampe siang, nyampe beberapa ini kan udah rame nih warga saya juga kan, pada ke situ semua nyari kapal, itu nggak ada, nggak ditemuin sama sekali kapalnya. Baru ada ritual lah di situ, sampai saya terus beberapa orang-orang di situ ritual, entah ritualnya apa ya, saya dengar ada ritual. Terus siang itu saya kenapa bisa tahu itu ada beko yang jalan ke arah situ, dari ritual. Baru nyumul itu kayak apa ya, depan haluan kapal itu kelihatan setelah dari ritual itu, ada depannya doang. Jadi dibilang ngomongin tenggelam ya harusnya nggak mungkin sih, karena itu lumpur. Bisa dilihat dari kalinya itu kali kecil, jadi kalau ngomongin tenggelam ya paling nyamping miring doang gitu bisa. Cuma kalau ngomongin bener pure tenggelam semua itu nggak mungkin. Dilihat itu kapalnya depannya doang, haluannya juga. Kalau lihat pada teriak pada nih, nah tuh kapalnya tuh kayak itu lagi digaruk dari kakak apa, sebelah kanan sebelah kiri dikeruk, jadi mau ngangkat kapalnya itu sempat gak bisa juga, jadi bekonya ini sempat ngangkat juga itu, katanya banyak lumpurnya. Coba diambil lagi dari samping, ditarik keangkat, itu kapal yang gedenya serumah lah. Kok bisa tenggelam? Itu mulai anehnya di situ, pas diangkat baru pas di sampingnya dia dicuci lah, disiram-siraminya. Jadi kagetnya itu ada kelapa hitam dari situ tuh, itu sebabnya itu kamu udah melanggar, kamu itu sebenarnya semalam udah dikasih tahu, itu bentuk dari membayar apa yang kamu lakuin. Belum di situ ya saya masih bocah kan nggak paham sebenarnya.
lalu kakek sempat marahin saya lah, buat kan saya pada ngedekot kan, anak kecil pada kesini, balik. Wah kepo kan di situ. Baru ternyata kapal ini tuh nutupin akses keluar masuknya Dayang dari Dewi tersebut. Setelah itu udah, terus gimana ini caranya? Sempat di situ ada ritual juga, terus minta diinin kepala kerbau tuh, padahal bukan sedekah laut, itu yang ditanam aja di situ. Pas banget di bawah pohonnya ditanam, udah ulukannya bentuk kayak minta maaf lah pas itu. Itu 2004-an, itu 2004 ke 2005 kalau nggak salah. Itu ngeyel nih 2 orang dapat ke tengah laut, 2 orang doang. Yang lain kapal-kapal pada disandari, memang dapat jangan dulu ya. 2 orang ini ngeyel lah jangan. Itu siang-siang. Yang satu itu teriak-teriak lari ke warung nenek saya. Posisi pas lari cerita ke kakek saya. Dan ada beberapa orang-orang kota juga kan pada makan. Cerita kalau temennya ini si almarhum meninggal. Pas di lautnya. Pas di laut. Jadi pas meninggal itu bingung kan, mesti gimana meninggal gimana? Dia ada sih namanya Yatin, ini kan punya beca. Nyuruh Yatin, kebetulan dia lagi makan juga. Siapa kan? Ini, ayo ke sana. Pas di kapal jukung itu ke darat, almarhum ini ternyata udah di kapal, taruh di beca di bawah. Itu nggak ditutupin apa tuh. Posisi udah meninggal gitu ya? Iya, jadi itu menurut si Muroni ini ya, itu posisinya kan dia lagi berdua orang, yang satunya lalu di depan, dia tuh di belakang lagi megang kemudi. Yang almarhum ini lagi ngejahitin jaring jala ikan gitu loh, yang putih itu yang kecil. Posisinya itu dia pakai sarung. Itu udah di tengah laut kan? Di tengah laut, itu lagi proses kerja lah. Itu lagi ngejahitin jaring, mungkin jaringnya ada yang robek atau segala macam, saya nggak tahu yang dijelaskan dulu itu. Intinya dia lagi ngejahit jaring, sarungnya kan namanya ini kesini nih, kayak gitu kan. Itu lupa kan namanya mesin kapal dari jukung ini kan ada di sebelah kiri nyamping, itu diginiin kibat kiri masuk ke putarannya itu ke buku. Jadi pas kalau saya lihat juga rame itu ininya habis, kupingnya dihilang, Ketarik ke mesinnya dia berarti? habis, jadi ke kayak kekikis gitu lah, itu hilang. Itu kejadian puasa, saya masih ingat. Terus setelah bahwa rame kan sudah dimarah-marahin juga kan, makanya kemarin dari kemarin udah pada bilang jangan pada laut dulu. Ya itu kan nggak langsung besoknya ke laut, emang nunggu beberapa hari sih pas itu kejadian itu ya. Dibilang gentayangan sempet juga sih itu almarhum ini ya gentayangin, karena saya itu kan posisinya kalau puasa dulu ngaji di masjid gitu, ngaji sama beberapa teman yang lihat itu pertama Ozan. Masjid saya kan lumayan gede tuh, lagi pada tadarus lah dulu. Dari arah belakang itu dia mau buang air kecil lah, emang dia nggak ke kamar mandi tapi larinya ke belakang masjid, cuma masih ada pagernya gitu. Nah, di situ teriak-teriak gitu, ada setan gitu, nyari kuping gitu. Jadi kayak kuping saya mana, itu sempat neror juga. Udah tuh mulai setelah kejadian itu ya udah tuh kan, udah jangan kosongin aja udah gitu. Untuk sementara daripada ada hal yang tidak diinginkan lagi ya. TPI juga kan pelabuhan berhenti kan nggak ada pelelangan sama sekali, jadi kayak mati kan TPI. Tapi masih ada orangnya 2 di situ. Jadi orang mancing ini ada 2 orang dari Pemalang Kota nih, bukan dari daerah saya. Dia mancing karena memang di situ kan spot ikannya lumayan kan, ikan air tawar campur air laut kan kadang banyak gitu loh. Pas yang ini teriak-teriak sama temennya yang lagi di susun batu itu, nggak ada jawaban, dia pikirannya ini orang lagi dapet jadi terlungkup gitu atau apa gitu loh, lari nyamperin. Itu udah meninggal di pos itu, kelilit benang pancing, udah biru-biru semua di situ. Terus kejadian itu ya udah bawa sempat dibawa dulu ke TPI kan, manggil ambulan ya susah ini becak lagi, bawa lagi. Udah semakin kayak sepi di situ, udah nggak boleh melaut, benar-benar terisolasi. Makanya sekarang pun kayak terbengkalai lah, aksesnya itu ya 1 motor. Dan kejadian dari situ juga, entah itu ada kaitannya atau enggak ya, balik lagi kejadian terakhir itu ya, yang nemuin mayat itu pemancing juga. Ada mayat yang entah itu beberapa bulan itu nggak ada yang nemuin. Jadi ada satu pemancing melihat itu garangan nggak? Kayak hewan. Kayak makan ayam gitu-gitu, kayak musang gitu. Kayak musang. Itu makan potongan tubuh, jadi dari tangan. Pikiran dia itu makan kayu, kan jaraknya nggak terlalu jauh nih pemancing itu. Pas dilihat itu
tangan. Pas balik keduanya baru cerita pas itu ya rame, ada investigasi juga pas itu, sempat ada polisi, cuma beritanya nggak tahu deh itu kejadian di 2008 itu kan pelabuhan tutup, 2005 2004 ya. 3 tahun setelah itu kan mulai ya walaupun jarang ada yang ke situ, agak kesini lagi tuh, itu di tengah. Jadi ada beberapa potongan tubuh, cuma nggak tahu penyebabnya. Sekarang juga kasusnya nggak tahu. Ya, alasannya kenapa gitu? Alasannya kenapa itu nggak tahu. Jadi badannya tuh pada hitam busuk gitu. Dibilang yang orang nyari rumput itu enggak, dan pembunuhan juga enggak. Jadi kayak nggak tahu, mungkin orang spiritual kali, orang lagi kayak gitu-gitu doang. Karena saya masih kayak gitulah tiap malam Jumat, ntar ada orang dari mana tiba-tiba lagi semedi. Iya, berarti udah terkenal sampai orang-orang luar desa juga ya. Terus kan kampung saya itu pintunya dari kerajaan Dewi Lanjar. Jadi kalau di Lanjar itu ada di Pemalang, Pekalongan, kan pintunya banyak. Jadi pintu utama itu di kampung saya itu benar-benar terbuka. Jadi kalau dari Pemalang kota nih ke utara itu pas, jadi lurus terus kan. Modelannya tuh kayak samurai lah, kayak pedang gitu. Kalau pedang kan ada plusnya gini. Jadi pandulannya terkesannya tajam, jadi sering makan orang di sana. Siapapun yang meninggal gitu, entah orang tenggelam, entah orang spiritual segala macam, itu pasti ketemunya di susunan batu itu yang gak jauh dari pelabuhan. Dari Sikap. Keren juga ya, itu sampai sekarang berarti udah nggak terawat gitu ya? Iya, dan banyak kapal-kapal yang akhirnya tenggelam sendiri, tertutup oleh lumpur. Karena udah nggak dipelihara gitu ya? Iya, ketutup aksesnya. Jadi kali ini tiba-tiba udah nutup aja aksesnya, ketutup sama pasir. Yang saya bilang itu kan kali terus ke laut gitu ya, itu udah ketutup sama pasir. Jadi dulu sempat kayak gitu juga, tapi dibikin lagi, nggak lurus gitu, nggak boleh aja dibikin belok ke kiri terus ke kanan. Cuma dia tutup-tutup juga. Itu apakah, maksudnya kan itu apa namanya ya, view gitu kan, di alam, misalkan ada wisatawan ke situ, ada nggak? Nggak ada sih, emang nggak diperbolehkan. Oh emang nggak boleh zaman ada orang modern ini juga ya paling fokusnya ke wisata aja udah tutup juga karena ya perjanjian tersebut juga. Cuma beda perjanjiannya, kalau ini yang di pelabuhan ini kan lebih ke warga lokal. Kalau yang ini tuh investor lah, bahkan langsung ke pusatnya, langsung ke Dewi Lanjar. Serem juga ya Mas ya ininya, sampai makan korban banyak gitu. Oke, itu tadi cerita dari Mas Angga soal urban legend yang terkenal dan sampai sekarang masih jadi apa ya, mungkin jadi bilang ketakutannya warga-warga di situ ya. Terima kasih banyak Mas Angga, semoga bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman ya yang mungkin di desanya juga ada urban legend segala macam. Kalau misalkan memang udah dilarang ya udah ya Mas ya, jangan malahan ditabas aja gitu. Apalagi ya zaman dulu ya, kalau zaman sekarang gimana udah nggak terlalu percaya. Kalau saya masih percaya tentang hal seperti itu sih sekarang. Oke, itu gitu aja ya teman-teman. Sampai ketemu di episode podcast Ridwan selanjutnya. Assalamualaikum.